pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kota Waringin Timur. Saya di sini ingin membawakan hukum tentang keutamaan beristighfar. Dalam kehidupan seorang muslim, yang terpenting adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang dapat menghentikan kita dari mendapatkan keridhaan Allah yaitu dosa kita yang terlalu banyak. Dan disitulah fungsi istighfar. Istighfar atau biasa kita untuk mencari ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hadiah bagi kita sebagai muslim. Ini adalah cara kita untuk kembali kepada Tuhan kita setiap kali kita melangkah keluar dari batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar atau yang biasa kita lafazkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim adalah pintu gerbang kelegaan dan kebahagiaan. Setiap kali Anda dalam kesulitan mulai membacanya, dan insya Allah itu akan membawa Anda keluar dari kesulitan tersebut, kecemasan dan hal yang lainnya. Setiap Anda beristighfar, insya Allah akan Anda mendapatkan kebahagiaan. Manfaat istighfar yang pertama ialah meredakan hati Anda dari kekhawatiran. Hati yang sadar terganggu setiap kali melakukan dosa dan merasakan kecemasan. Mungkin Anda menyinggung seseorang dan percakapan itu sangat membebani pikiran Anda. Dengan istighfar ada kemungkinan Anda akan merasa lebih baik. Ada kemungkinan bahwa setelah meminta pengampunan, setidaknya Anda sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahui bahwa Rasulullah SAW sering mengucapkan istighfar. Dia meminta maaf setidaknya 70 kali dalam sehari. Bagi kita semua, ini adalah model perilaku, dan inilah doa yang dapat kita jadikan bagian dari hidup kita. Abdullah bin Amr meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, ajari aku permohonan yang bisa saya doakan dalam sholat." Dia Muhammad SAW berkata, "Katakan, ya Allah, aku telah banyak berbuat dosa, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Jadi maafkanlah aku dengan pengampunan darimu. Kasihanilah aku, sungguhnya Engkaulah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamka maramka. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai pengampunan, jadi maafkan aku. Riyadhus Shalihin. Ada banyak doa yang bisa kita buat untuk meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang ringan di lidah seperti mengucapkan astagfirullah adalah cara yang bagus untuk mencari pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah bahwa sebagai muslim kita mengerti bahwa kita mungkin berbuat dosa dalam sehari itu nggak tahu berapa banyaknya, dan bahwa kita telah diberikan karunia istighfar sebagai cara untuk kembali kepada Tuhan kita. Yang kedua, membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut dan malu yang kita rasakan setiap kali kita melakukan dosa adalah hal yang baik. Ini adalah tanda bahwa Anda sadar akan Allah Ta'ala meskipun Anda telah berbuat salah. Seringkali ketika perasaan ini menyertai dosa, itu bisa mendorong kita untuk mencari pengampunan. Anda merasa sangat buruk dan apapun yang telah Anda lakukan sehingga Anda mengarahkan wajah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pengampunan untuk memaafkan kita. Proses meminta pengampunan adalah apa yang membawa Anda lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membantu Anda untuk mengenali supremasinya, dan Anda merasa perlu untuk mencari pengampunannya. Sering sekali orang juga mendapatkan dorongan untuk melakukan perbuatan baik setelah mereka melakukan sesuatu yang buruk. Ini membantu
untuk membawa Anda lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan istighfar yaitu tidak menenggelamkan kita dalam dosa. Dosa menggerogoti perbuatan baik dan semakin berat kepada skala perbuatan kita, semakin tinggi peluang seseorang untuk dihukum di akhirat. Bagian dari apa yang membalikkan keseimbangan ini dalam skala adalah pertobatan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengakuan atas kesalahan kita dan janji yang tulus untuk berusaha menjauhi dosa. Utusan Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah yang Maha Besar telah berkata, "Wahai putra Adam, aku memaafkanmu selama kamu berdoa kepadaku dan berharap untuk pengampunanku dosa apapun yang telah kamu lakukan. Wahai putra Adam, aku tidak peduli jika dosamu itu mencapai puncak langit, maka kamu memohon pengampunan, aku akan memaafkanmu." Hadis riwayat Tirmizi. Seringkali syaitan mencoba meyakinkan kita bahwa dosa kita begitu besar sehingga tidak bisa diampuni. Jadi dia akan mencoba membuat Anda tenggelam dalam dosa. Jangan jatuh untuk ini. Ingat bahwa yang harus Anda lakukan adalah dengan tulus melakukan istighfar. Dan jika Allah menghendaki, Anda akan bebas dari segala dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kabar gembira kepada mereka yang menemukan banyak mencari pengampunan dalam catatan perbuatan mereka. Hadis Sunan Ibnu Majah. Yang keempat, keutamaan istighfar ialah menambah kekuatan kita. Al-Quran mengatakan, meminta pengampunan Tuhanmu dan kemudian bertobat kepadanya. Dia akan mengirim hujan dari langit ke atasmu saat hujan dan menambah kekuatanmu. Pada Quran surah 11 ayat ke-52, dunia ini terikat untuk membuat kita lemah dan bingung. Istighfar memiliki kekuatan untuk memberi seseorang kekuatan dan kesabaran secara mental, emosional, dan spiritual. Selanjutnya, keutamaan istighfar dapat membuat kita bahagia dan mendapatkan banyak rezeki. Muslim yang selalu melakukan istighfar akan bahagia dalam hidupnya karena ada kesenangan dan rezeki yang akan datang kepadanya. Hidup akan menjadi lebih mudah dan dia akan menyambut setiap hari. Dengan kebahagiaan, istighfar membuka pintu rezeki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang selalu dalam keadaan bertobat, maka Allah akan memberikan sukacita, kesedihan, dan kelapangan kesempitannya, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Hadis Ibnu Majah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.